harusnya bisa sampai di area support atau bahkan lebih. Nah, melihat adanya breakout yang sangat clear dan ada potensi menjadi korektif di sini, kita coba masuk ke time frame 1 jam. Friendline.co. Halo friends, kembali lagi bersama Coach Fatih, Area Fatih Rizgullah, dan bersama saya Yudi Pispayoga. Sekarang kita ingin membuat Sunday Market Breakdown yang dihadiri oleh beberapa teman-teman. Jadi kita memiliki beberapa watchlist di sini. Ada banyak watchlist dan mungkin teman-teman bisa filter nanti sendiri. Dan sebelum kita memulai, congratulations buat teman-teman yang cuan kemarin. Nah, jadi sekarang Coach Fatih langsung aja masuk ke chart. Ya, boleh saya lanjut. Oke. Langsung kita ke chart. Ini kita pertama kita Euro USD. Kalau kita ngelihat dari Euro USD closing weekly-nya itu masih di range harganya masih di sekitaran sini aja, belum ada bergerak kemana-mana. Itu kalau kita ngelihat dari weekly time frame. Kalau kita pindahkan ke time frame daily, di sini kita bisa melihat bahwa momentum dari bullish-nya ini diikuti dengan NFP semalam itu lumayan kuat. Jadi closing candle ini juga belum menentukan kalau misalnya lebih kuatan untuk dominan bullish atau bearish, tapi kalau kita lihat dari sini ada potensi dia menjadikan yang namanya higher low. Boleh coba kita tarikkan di sini Fibonacci. Di sini udah masuk di zona 61,8 dan juga di antara 61,8 dan 78,6. Berarti kalau kita ngelihat dari daily time frame ada indikasi bahwa Euro USD ini memiliki potensi dia bakalan bullish. Kalau kita pindahkan ke time frame 4 jam, dari time frame 4 jam ini, sini bisa kita tarikkan ada trendline support, yang dimana ini sudah di reject sebanyak 3 kali. Di reject 3 kalinya ini mengalami false break. False breaknya dulu, habis itu dia dibanting dengan candle bullish yang kuat. Ini saya lebih kesukaan ke time frame 1 jam. Nah, dari time frame 1 jam ini setelah dia impulse, kan pasti ada fase yang namanya correction. Jadi kita tinggal menunggu koreksi dia ini kira-kira akan membentuk apa. Apakah dia akan membentuk bullish flag atau mungkin falling wedge. Di sini bisa kita tarikkan Fibonacci, jadi kita bisa melihat kira-kira range harga di mana dia akan ada membuat higher low. Nah, setelah di situ ketika ada potensial higher low ditambahkan dengan beberapa tambahan konfirmasi, maka kita bisa eksekusi buy. Yang dimana mungkin target dia bisa di sini. Tapi kalau ini momennya kuat juga, menurut saya bisa sampai ke resisten di sebelumnya. Itu untuk Euro USD. Nah, sekarang kita move ke pair selanjutnya, yaitu GBP USD. Aman, mantap. GBP USD kalau kita ngelihat dari weekly time frame, memang pergerakannya lumayan korektif, menguat. Jadi ini tapi bisa kita lihat dari sisi sini juga dia masih range-nya masih bergeraknya di resisten di weekly-nya. Kalau kita pindahkan ke time frame 1 jam, daily. Nah, kalau dari daily ini kita ngelihat bahwa di sini sudah ada resistennya juga, ketika dia nyentuh resisten ini langsung turun. Tapi kita ngelihat di sini juga closing candle dia masih agak ini, dia masih belum menentukan kejelasannya, lebih kurang. Tapi closing candle dari daily-nya ini juga di closing dengan candle bullish. Berarti kita bisa melihat bahwa ada indikasi dia memiliki potensi akan naik ke resistance ini. Yang bisa kita bilang seperti critical zone karena banyak tahanan di sini. Kita pindahkan ke time frame 4 jam. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini,
ini lagi di fase konsolidasi, dia belum keluar dari zona sini. Sekilas bisa kita lihat dia masih range di antara naik turun di sini. Nah, kalau kita lebih jeli lagi ngelihat di time frame 1 jam. Ya, kalau kita nggak ngerti dan dan ada 4 jam. pusing, bro. Sini juga ada resistance support trend line. Bisa kita di sini juga udah retouch-nya dia langsung candle bullish. Baru kita ngelihat lagi di sini ada support trend line. Kita pindahkan ke time frame 1 jam. Di time 1 jam ini sekilas ini dia akan ada indikasi ngebentuk yang namanya inverse HNS. Jadi kalau kita ngelihat sekilas dari sini, ini ada indikasi kira-kira bahwa GBP USD akan menguat dulu ke resistance ini. Karena di sini bisa kita lihat masih ada area supply, area demand, dan juga kalau kita ngelihat di atas sini juga ada area supply. Jadi menurut kita ketika dia mengalami rejection di sini, ada indikasi dia akan fix membuat yang namanya inverse HNS, dan targetnya itu adalah di daerah demand-nya, di daerah supply-nya. Dan ketika sudah menyampai supply, itu baru bisa kita lihat apakah kira-kira mungkin dia ngebuat potensial double top dulu untuk turun, atau justru dia akan bullish kembali, menguat ke resistance trendline ini. Itu untuk pantauannya di GBP USD. Nah, kalau kita lihat ke pair selanjutnya itu Euro AUD. Nah, kalau kita ngeliat dari Euro AUD, ini kita lihat dari weekly time frame. Kalau kita ngeliat dari weekly time frame, ini juga closing dari Euro AUD ini sudah membuat namanya bearish, yang closing candle-nya itu menutupi candle sebelumnya. Berarti ada indikasi setelah ini dia akan melakukan bearish, continuation bearish-nya lagi untuk turun, maybe ke support sini. Ini kalau kita ngeliat dari weekly dan juga trend yang bisa kita lihat dari Euro AUD ini, trendnya bearish. Ini impulse, correction, continuation. Sekarang lagi fase dikoreksi, kan ada indikasi dia akan continuation, paling nggak ke support ini terlebih dahulu. Kalau kita move ke daily time frame, nah kalau kita ngeliat dari daily time frame ini bisa kita tarikan trendline juga. Ini masih ada masih second touch, mungkin ada indikasi memang dia akan ke sebelah sini. Tapi menurut saya mungkin dia ini akan turun terlebih dahulu, turun dulu ke area sini, menyentuh trendline ini, dan mungkin dia akan naik sini, baru mungkin akan turun lagi, bisa saja. Nah, tapi kalau kita cermati lagi dari daily time frame ya, closing candle-nya ini udah bearish engulfing. Jadi berarti kita ngeliat momentum dia untuk turun ini udah kuat. Apalagi di sini kan udah bisa kita lihat sudah mulai korektif pergerakannya. Jadi korektif, baru di sini dia akan reversal di sini. Mungkin dari sini dia akan ada potensi untuk naik lagi. Tapi kita sekarang fokusnya untuk ke sell dulu. Kalau kita lihat dari 4 jam. Dari 4 jam ini juga bisa kita lihat di sini udah trendline support yang sekarang udah dijebol dia. Baru di sini kita lihat sekilas, sini ada trendline resistance. Oke. Dan di sini juga udah ada trendline resistance juga di time frame 4 jamnya. Jadi kalau kita ngeliat ketika trendline ini jebol, berarti yang kita tunggu sekarang itu adalah continuation pattern. Jadi kalau misalnya aja dia pullback ke range di sini, ketika dia pullback, habis itu dia ada mengalami rejection, boleh kita entry sell, atau lebih bagusnya menunggu correction dia. Mungkin dia kira-kira akan ngebentuk apa nanti ketika koreksi. Dan ketika koreksi itu dia akan potensi dia akan turun. Oke, akan turun kalau kita dari 4 jam. Mungkin akan turun untuk ngebuat higher low-nya di sini. Kita tarik. Paling nggak dia bisa sampai ke Fibonacci 1,8 sini, dan sekaligus ada yang namanya trendline support. Itu untuk Euro AUD. Baru yang terakhir selanjutnya ini ada AUD CAD. Kalau dari AUD CAD ini kita lihat sekilas di sini juga dia udah ada dari weekly time frame sekilas seperti halnya yang namanya HNS.
Tapi sekarang ini kan dia terreject di daerah support weekly. Closing candle-nya juga ini sudah ada potensial seperti mau naik. Mungkin naiknya ini lebih membuat shoulder kanannya itu akan lebih terlihat lebih jelas seperti ini. Itu kalau Audi CAD ya, kita ngeliat dari kasat mata. Nah, kalau misalnya kita lihat dari daily time frame ya, di sini ada daerah support, sini juga ada daerah support lebih kuat. Oke, di sini kita ngelihat ketika dia sampai daerah support kuat ini, dia langsung terreject candle bullish. Momentum bullishnya kuat. Dan kalau kita ngelihat sekilas dari time frame 4 jam, ini juga momentum dari candle yang diberikan oleh Audi CAD ini bullishnya sangat kuat ini, bisa kita lihat. Dan di sini juga dipadu dengan ada trend line, sini juga udah touch, dan ada false break-nya juga. Dan di sini juga baru second touch. Jadi menurut saya ini dari Audi CAD, saya menunggu dia ngebentuk yang namanya higher low. Karena bisa aja ini juga malah membuat inverse HNS, karena di sini kan bisa kita lihat ini bodinya, mungkin dia akan ngebuat range seperti ini. Tapi kalau range seperti ini mungkin saya nggak akan entry buy kalau dia ngebuat shoulder sebelah kanannya inverse HNS-nya itu. Saya lebih kalau misalnya dia ngebuat correction kayak mungkin bullish flag, atau mungkin dia ngebuat higher low, karena di sini juga ada area kan, baru di sini juga ada bisa kita buat sebagai kakinya di inverse di shoulder kirinya. Jadi kita masih ada peluang untuk ngambil change buy, yang mana target kita adalah resistance trendline ini, yang dimana juga di sini ada daerah kurang lebih bisa kita bilang sebagai area supply-nya. Itu watchlist kita untuk beberapa currency yang bisa kita pantau. Mungkin selanjutnya untuk gold dan beberapa watchlist lagi yang akan dilanjutkan oleh Coach Yudi. Jadi untuk Coach Yudi boleh untuk dilanjut. Mantap, thank you Coach Bewo. Jadi itu adalah watchlist yang menurut Coach Bewo berpotensi untuk minggu depan ya. Dan sekarang kita akan langsung bahas ke gold. Kelihatan kan goldnya? Nah, di sini simple banget. Kalau kita trading gold itu mostly kita menggunakan support dan resisten, itu aja udah cukup gitu. Dan kalau kita lihat trennya ini benar-benar rapi banget, dia naik terus. Nah, jadi dari kenaikan dari gold ini kita akan mencari validasi apakah gold ini akan melanjutkan naik atau dia naik ini hanya untuk membuat yang namanya lower high. Oke, di sini kita masuk di time frame weekly dulu. Time frame weekly di sini closing candle-nya ini lebih ke bullish. Dan kalau kita lihat di sini dia memang strong banget bullishnya. Dan potensinya di sini adalah titik pullback-nya dari weekly candle. Ini bisa menjadi break and retest di sini. Kalau teman-teman lihat, berarti potensinya gold ini bakalan lanjut naik. Cuman ada beberapa faktor juga yang harus kita lihat. Contohnya di time frame daily. Di sini di time frame daily ada satu bearish engulfing di sini. Kita bisa lihat ada clear banget bearish engulfing, dan di sini langsung ada penolakan. Jadi di zona ini langsung ada penolakan, which is ini mendekati area dari trendline weekly. Dan kalau kita gabungin dari trendline yang ada di sini juga ini relate. Dan kesimpulannya adalah kalau kita masuk ke time frame 1 jam di sini, simpelnya sudah ada satu hal yang ngebuat gold ini naik, yaitu ada inverse head and shoulder. Di sini ada inverse head and shoulder. Dan sekarang kita akan mencari titik koreksi dari gold ini. Titik koreksinya ada di area-area ini. Jadi titik koreksi dari gold ini berada di area Fibonacci.
Jadi kita tinggal menunggu adanya bullish flag sampai di 382 di sini. Kalau ada rejection mungkin dia bakalan bullish. Lalu bisa aja dia gini drop ke 618 baru dia bullish. So everything can happen di dalam market. Kita hanya bisa mencari titik entry yang tepat aja. Jadi untuk skenario gold ini sendiri target dia akan melakukan pullback dulu ke sini. Jika memang ini udah di hit, baru kita akan ngambil ancang-ancang buy. Dan juga kita akan ngelihat bagaimana respon marketnya besok. Bisa jadi dia seperti ini, bisa jadi dia turun. Jadi kita akan lihat besok bagaimana. Dan di next pair itu kita ada di New Zealand JPY. New Zealand JPY ini kalau kita lihat dari time frame weekly, dia sudah memasuki area ini. Nah, di sini ada satu zona resisten dan di sini juga ada area resisten juga. Dan sekarang New Zealand JPY ini dia berada di area resisten yang ini, yang zona putih. Dan closing weekly di sini dia masih cenderung bullish. Dan kalau kita turunin ke time frame daily, kalau kita turunin ke time frame daily di sini dia juga masih berada di area trendline, yang dimana trendline ini belum berhasil dijebol oleh New Zealand JPY. Lalu kalau kita masuk ke time frame 4 jam, di sini kita bisa melihat adanya breakout dari area support yang sudah berubah menjadi resisten ini. Dia breakout secara impulsif. Ini breakout secara impulsif dan di sini sudah ada korektifnya di sini. Jadi ada impulse, correction, continuation, itu harusnya bisa sampai di area support atau bahkan lebih. Nah, melihat adanya breakout yang sangat clear dan ada potensi menjadi korektif di sini, kita coba masuk ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini clearnya dia ini akan membentuk bearish flag. Oke, bearish flag yang mungkin bisa ngebawa New Zealand Jepang ini melanjutkan penurunannya. Nah, untuk mengambil confirm, kita bisa ngambil confirm ketika adanya break di area di area support trendline. Jadi kita bisa entry di area ini, atau misalkan dia masih naik dan tertahan di area ini, kita bisa langsung agresif mengambil sell dengan stop loss yang cukup tipis. Jadi misalkan dia masuk ke zona itu, kita cukup punya stop loss 15 pips dan take profitnya sekitar 129 pips. Dan di sini juga kita bisa pasangin trendline ya. Jadi kalau dia naik ke area ini berarti dia stucknya itu di area trendline, dan kita bisa agresif entry dengan stop loss yang kecil dan reward yang cukup banyak. Ya, jadi ini skenario untuk New Zealand JPY. Lalu ada CAD JPY. CAD JPY juga sama, clear banget. Sini kita ada ngelihat area supply yang sudah di hit berkali-kali dan ternyata dia langsung jebol di sini. Kita juga bisa buatin di sini sebagai area demand karena pas juga di sini adalah area di trendline-nya dia. Nah, di sini di time frame 1 jam kita melihatnya CAD JPY ini berpotensi menjadi rising wedge
Dan juga di sini dia masih di dalam tren yang sideways. Nah, kesimpulannya adalah CAD-JPY ini bisa aja kalau dia stuck di sana, dia bisa lanjut naik ke area trendline, ke area garis kuning, baru dia drop, atau CAD-JPY ini melakukan correction, membentuk sebuah flag, baru kita bisa entry ketika ada flag ini. Jadi as long as belum ada bearish flag yang cukup clear, kita hanya bisa wait and see dulu di CAD-JPY. Karena ada potensinya dia ini melanjutkan kenaikannya sampai di area resisten untuk mencari tertouch-nya di situ. Dan untuk pair selanjutnya itu coba kita cek di Audi JPY. Nah, dari Audi JPY di sini kalau kita masuk ke daily time frame, kalau kita masuk ke daily time frame di sini chartnya ini bentuknya itu masih belum clear. Dan kalau kita masuk ke weekly time frame, nah teman-teman bisa melihat dari pergerakannya di sini, awal mula dia berbuat high, low di sini. Dia ini udah memasuki area 618, yang dimana di area 618 ini dia masih nganceng di sini, benar-benar nganceng, membuat di pattern daily-nya tuh dia belum jelas. Nah, lalu kalau kita masuk ke time frame daily, nah di sini kan lebih clear. Area 618 ini nggak bisa dijebol sama dia dengan full power, which is ini masih membuat si Audi JPY ini tersendat-sendat. Dan kalau kita lihat di sini korektifnya itu dapat banget di area 618. Dia memiliki fase korektif, which mean Audi JPY ini ada kemungkinan untuk turun. Nih, coba kita hilangin. Nah, di sini kalau kita lihat area dari supply-nya dia benar-benar strong, banyak banget ada rejection. Dan kalau kita lihat di sini ada satu trend line, kita tarik, belum dijebol. Jadi kesimpulannya kalau trend line ini dijebol dan ada correction menjadi flag, kita bisa ambil trade di sini. Dan misalkan trend line-nya ini belum bisa dijebol juga, berarti kemungkinan dari Audi JPY ini ada memiliki potensi untuk melanjutkan naik ke area resisten. Jadi misalkan dia di sini break area supply, pullback atau ngebuat flag, potensinya dia bakalan naik ke area ini. Tapi kalau dia reject di sini, dia bisa berpotensi langsung drop seperti ini. Nah, untuk Audi JPY ada pertanyaan nggak? Clear coach. Clear coach. Clear ya. Jadi kita akan mencari confirm itu bagaimana responnya besok. Yang jelas di sini kita punya area-area resisten. Intinya kalau kita mau ngambil posisi sell itu kita harus dapat harga yang lebih mahal, dan juga kita juga harus dapat konfirmasi sebelum kita counter the trend gitu. Jadi dari JPY udah 3 yang saya bahas dan ada gold. Lalu tadi ada yang request BTC USDT ya.
Nah, simpelnya BTC USDT di sini yang saya lihat BTC USDT ini ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya untuk koreksi. Dia paling dalam atau paling tinggi dia bakalan naik sementara ke angka 47.000. Karena di sini ada satu triangle yang masih butuh kepastian. Dan kalau kita lihat di sini kan dia breakout. Tetapi ketika dia breakout dia langsung membuat potensinya menjadi invert head and shoulder. Jadi kalau misalkan ini dia respect terhadap right shoulder, berarti ntar BTC ini akan lebih ke bullish, ngambil higher high higher low. Mungkin akan seperti ini jadinya untuk BTC USDT. Dan kalau kita lihat di daily time frame, nah di sini dia bisa aja berpotensi menjadi penan. Di sini dia bisa berpotensi menjadi penan dan juga dia berpotensi naik ini untuk membuat lower high. Jadi kesimpulannya kalau dia memang lebih respect ke bearish penan, dia bakal ada kemungkinan untuk dia lanjut turun lagi. Di sini ada area demand. Ada kemungkinan dia turun dan ada juga kemungkinan dia naik untuk membuat lower high. Karena kalau kita lihat di sini kan dia repeat itself nih. Impulse correctionnya buat lower high, impulse correctionnya buat lower high, baru lanjut lagi trend bearishnya. Oke, itu untuk BTC dan untuk BNB USDT. BNB USDT simpelnya dia sudah membuat sebuah bullish trend yang dimana dari awalnya bearish. Di sini kita bisa lihat di sini ada bearish clear, lalu di sini dia udah mencoba reverse, ada higher high, ada higher low, ada higher high, dan tinggal menunggu higher low baru dia naik lagi. Dan kalau kita di dalam 1 jam, dalam time frame 1 jam, di sini dia terrespect terhadap trend line. Nah, di sini dia respect terhadap trend line yang mungkin dari adanya respect trend line ini dia masih bisa kuat untuk lanjut naik dari BNB. Oke, kita last pair di Euro CHF. Euro CHF di time frame 1 week. Nah, Euro CHF di time frame weekly, di sini kita bisa melihat ya, dari Euro CHF di sini ada satu area support yang dimana dari terbentuknya area support ini dia langsung kembali melanjutkan koreksi. Dan clearnya di sini kalau kita lihat udah ada 2 sentuhan dari area trendline resistance. Dan jelas di sini trennya lagi bearish. Trennya benar-benar lagi bearish. Di sini kita punya area resisten juga. Dan sekarang dia masih bergerak di dalam zona pertengahan dari support dan resisten. Oke, di sini kita bisa ngelihat ada potensi untuk si Euro CHF ini hit dulu di area trendline, baru dia bisa lanjut naik lagi. Oke, kita kasih tanda. Masuk ke daily time frame. Daily time frame di sini ada sebuah base.
mungkin dari adanya base tersebut dia bisa aja melanjutkan penurunan. Dan di sini juga di area penurunannya dia di sini ternyata ada area support juga di sini. Jadi ada support lo yang lumayan strong di area ini. Mungkin dia bisa aja respect terhadap support ini baru dia naik. Dan kalau ke time frame 4 jam di sini yes memang sudah harusnya di sini ada impulse, correction dan continuation bullish. Nah, jadi simpelnya yang saya lihat untuk Euro Swiss franc ini bakalan seperti ini. Tinggal menunggu confirm ada rejection di area support tersebut, baru kita bisa mengambil posisi buy. Dan kalau kita lihat dari time frame 1 jam, harusnya kita tuh ngambil buy better ketika dia breakout dari zona ini, atau ketika dia ngetes lagi ke area resisten, biar stop loss kita lebih tipis. Jadi ketika dia break area zona ini atau dia naik lagi ke harga yang lebih tinggi atau di area ini sehingga terjadilah head and shoulder di sini, baru dia lanjut drop. So mungkin itu aja dari saya. Thank you buat teman-teman yang udah berpartisipasi untuk live, dan semoga watchlist yang kita bawain ini minggu depan running. So see you.